Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita untuk mengkaji materi ataupun pembelajaran matematika kita. Kali ini kita membahas mengenai kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan yang mau kita bahas untuk video pembelajaran kita kali ini terdiri dari 4 sub materi. Yang pertama nanti banyak kejadian suatu percobaan, kemudian kaidah penjumlahan, kaidah perkalian, faktorial. Ya, bersama saya pengajar matematika Rumahan Rumah PH. Langsung saja kita mulai. Sub materi yang pertama, banyak kejadian suatu percobaan. Dalam melakukan suatu percobaan, kita dapat memprediksi ataupun mengharapkan suatu kejadian yang akan muncul. Kejadian yang kita harapkan untuk muncul tentu merupakan himpunan bagian dari semua kemungkinan kejadian yang muncul dari percobaan tersebut. Jadi misalkan kalau kita melempar sebuah dadu bermata 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, tentu kemungkinan kejadian yang muncul adalah munculnya mata dadu 1 atau munculnya mata dadu 2, begitu seterusnya sampai kejadian munculnya mata dadu 6. Jadi tidak mungkin nanti kejadian munculnya mata dadu 7. Itu di luar dari kemungkinan kejadian dari suatu percobaan. Jadi kalau tadi persoalan mengenai mata dadu yang dilemparkan sekali, berarti banyak kejadian suatu percobaannya nanti ada 6, yaitu munculnya tadi kejadian munculnya mata dadu 1, mata dadu 2, 3, sampai munculnya mata dadu 6. Oke, supaya lebih memahami, perhatikan contoh berikut. Tony melakukan percobaan dengan melempar 2 keping uang logam. Dapatkah kalian menentukan banyaknya kejadian dari percobaan yang dilakukan oleh Tony? Jadi si Tony melempar 2 keping uang logam, kemudian kita diminta untuk membantu Tony menentukan banyak kejadian dari percobaan yang dilakukan oleh Tony. Jadi banyak kejadian dari percobaan yang dilakukan Tony dapat disajikan dalam bentuk tabel dan diagram pohon. Jadi contoh kita sajikan dalam tabel ini. Angka gambar ini adalah uang logam pertama yang ditos, ini adalah uang logam kedua karena ada 2 uang logam yang ditos oleh si Tony tadi. Jadi angka gambar, gambar angka, gambar. Jadi kejadian yang muncul dari 2 uang logam yang dilempar oleh Tony tadi, yang pertama adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar. Nah, ini dengan tabel. Bagaimana kalau dengan diagram pohon? Jadi kalau diagram pohon, uang pertama, kemungkinan pertama adalah angka, kemungkinan kedua adalah gambar. Uang kedua, kemungkinan yang pertama adalah angka dan gambar, dan begitu angka dan gambar. Jadi kalau ke uang pertama muncul angka, uang kedua muncul angka juga, maka kejadian yang muncul adalah angka-angka. Kalau yang uang pertama angka, uang kedua gambar, maka kejadian yang muncul adalah angka gambar. Begitu seterusnya. Berarti kejadian yang muncul adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar. Jadi sama. Ini dengan tabel, ini dengan diagram pohon. Nah, berdasarkan tabel dan diagram pohon yang disajikan di atas, terdapat 4 kemungkinan yang terjadi, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar. Jadi banyak kemungkinan yang terjadi dari percobaan yang dilakukan oleh Tony adalah 4. Yang pertama tadi angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar. Oke, lanjut. Contoh berikutnya. Tino memiliki 3 baju berwarna biru, putih, dan abu-abu. Jadi bajunya ada 3. Yang pertama berwarna biru, putih, dan abu-abu, serta 2 celana berwarna hitam dan biru. Dapatkah kalian membantu Tino untuk menentukan banyaknya setelan baju dan celana
yang digunakan oleh Tino. Jadi yang pertama ruang sampel dulu. B untuk baju, C untuk celana. Jadi bajunya tadi ada 3, yaitu baju biru, baju putih, baju abu-abu. Baju kalau BB berarti baju biru, BP baju putih, BA baju abu-abu. Kemudian nanti celana hitam CH, celana biru CB. Kita singkat supaya nanti lebih simple. Oke. Dengan tabel ini celana, ini baju. Jadi kalau celana hitam tadi celananya tadi ada 2, hitam dan biru. Kemudian bajunya biru, putih, abu-abu. Oke. Jadi celana hitam, baju biru, celana hitam, baju putih, celana hitam, baju abu-abu. Celana biru, baju putih, ya, atau baju putih celana biru. Kemudian celana biru, baju putih, celana biru, baju abu-abu. Ini dengan tabel. Jadi setelan yang dapat yang kita dapatkan adalah ini dia. Bisa yang pertama ini tadi baju biru, celana hitam, gitu seterusnya. Nah, ini dengan tabel. Lanjut dengan diagram pohon. Baju tadi ada 3, yaitu yang pertama baju biru, baju putih, baju abu-abu. Jadi untuk celana juga nanti kemungkinannya 2, itu yang pertama celana hitam, celana biru. Jadi baju biru nanti bisa dipasangkan dengan celana hitam, maka kejadian yang muncul adalah baju biru, celana hitam setelannya. Kemudian baju biru, celana biru, maka nanti setelan kedua baju biru, celana biru, kejadian yang muncul atau setelan yang kita dapatkan. Begitu seterusnya sampai baju abu-abu dengan celana biru, maka nanti yang kita dapatkan adalah baju abu-abu, celana biru. Jadi setelan-setelan ini nanti yang kita peroleh pada diagram pohon itu sama dengan setelan-setelan yang kita dapatkan pada tabel. Jadi berdasarkan tabel dan diagram pohon yang disajikan di atas tabel yang ini, diagram pohon yang ini, terdapat 6 setelan baju dan celana yang dapat dipilih oleh Tino. Jadi setelan yang dapat dipilih oleh Tino adalah 6 setelan, 6 pasangan baju dan celana. Apa aja tadi? Yang pertama adalah baju biru, celana hitam, itu setelan pertama. Baju biru, celana biru, itu setelan kedua. Kemudian baju putih, celana hitam, setelan ketiga. Kemudian setelan keempatnya baju putih, celana biru, itu keempat. Kelimanya baju abu-abu, celana hitam, baju abu-abu, celana biru. Jadi ada 6 setelan yang dapat dipilih oleh Tino, karena tadi dia memiliki 3 baju dan 2 celana. Jadi ada 6 setelan. Oke, lanjut. Itu tadi mengenai banyak kejadian. Sekarang kita mempelajari mengenai kaidah penjumlahan. Jika terdapat kejadian yang saling lepas, di mana kejadian pertama dapat terjadi dalam N1 cara, kemudian kejadian kedua dalam N2 cara, dan seterusnya kejadian ke K dapat terjadi dalam NK cara, maka kejadian tersebut dapat dilakukan dengan N1 tambah N2 tambah dan seterusnya sampai tambah NK cara. Jadi untuk kaidah penjumlahan ini kata kuncinya adalah saling lepas. Saling lepas. Nanti beda dengan kaidah perkalian. Saling lepas, jadi ada misalkan sebanyak K kejadian. Kejadian pertama itu sebanyak N1 cara. Kejadian kedua N2 cara. Sampai kejadian ke K itu NK cara banyaknya. Maka kejadian tersebut dapat dilakukan dengan, ya, kenapa dikatakan kaidah penjumlahan? Karena dia dijumlahkan N1 tambah N2 tambah seterusnya sampai tambah NK cara. Oke, supaya lebih memahami, langsung kita
perhatikan contoh soal. Contoh pertama, David memiliki 5 sepatu dan 3 sendal. Saat berpergian, David dapat memilih 1 sepatu atau sendal untuk digunakan. Berapa pilihan yang dapat digunakan oleh David? Berapa pilihan yang dapat digunakan oleh David? Nah, materi ini, contoh soal ini merupakan kaidah penjumlahan. Kenapa? Karena saling lepas. Karena David nanti memilih sepatu, 1 sepatu atau sendal. Jadi bukan berarti dia milih sepatu kemudian dia milih sendal seperti tadi pasangan baju dan celana. Nah, ini tidak, sepatu atau sendal. Jadi kalau sepatu ya sepatu aja, kalau sendal ya sendal aja, gitu maksudnya. Makanya masuk ke kaidah penjumlahan. Jadi sebenarnya dari soal ini pun simple, ya pilihannya kalau kita kerjakan jawabannya, kejadian pertama memilih 1 sepatu. Jadi ya, tadi ada 5 sepatunya. Jadi kejadian pertamanya adalah memilih 1 sepatu, maka dapat terjadi dengan 5 cara. 5 cara itu ya bisa nanti sepatu pertama, atau sepatu kedua, atau sepatu ketiga, atau sepatu keempat, atau sepatu kelima. Jadi ada 5 cara dari kejadian pertama. N1-nya sama dengan 5. Kemudian kejadian kedua, memilih 1 sendal. Dapat terjadi dengan 3 cara. Bisa nanti dia pilih karena sendalnya ada 3, bisa sendal yang pertama dia pilih, atau sendal kedua, atau nanti dia pilih sendal ketiga, gitu. Nah, jadi banyaknya cara memilih 1 sepatu atau 1 sendal adalah seperti rumus yang tadi, kaidah penjumlahan N1 tambah N2, karena ada 2 kejadian. Maka N1-nya tadi 5 cara, N2-nya 3 cara, maka 5 tambah 3, 8 cara. Jadi, kalau dengan misalkan kita tidak pakai rumus langsung kaidah penjumlahan, kita perhatikan aja pun contoh soal contoh 1 ini ya, kita bisa langsung dapat bahwa David dapat memilih 8 cara. Kenapa 8 cara? Karena ya bisa sepatu 1, sepatu 2 sampai sepatu 5. Bisa juga dia pilih sendal 1, sendal 2 sampai sendal 5, begitu. Oke, contoh kedua untuk kaidah penjumlahan, Soluna memiliki 13 majalah dan 8 novel. Jadi majalahnya ada 13, novelnya ada 8. Jika saat ini Soluna ingin membaca 1 majalah atau novel, berapa banyak pilihan bacaan Soluna? Nah, materi ini juga masuk ke kaidah penjumlahan. Karena saling lepas. Kenapa saling lepas? Karena Soluna katanya membaca 1 majalah atau 1 novel. Jadi bukan kalau tadi peristiwanya atau kejadiannya selesai majalah membaca misalkan 1 bacaan lanjut ke bacaan berikutnya, maka itu bukan kejadian lepas. Ini memilih 1 dari bacaan yang tersedia. Nah, berapa banyak pilihan bacaan Soluna? Kejadian pertama memilih 1 majalah. Majalahnya ada 13. Memilih 1. Berarti dapat terjadi dengan 13 cara. 13 caranya itu yaitu tadi majalah 1 atau majalah 2 atau majalah 3 dan seterusnya, atau majalah ke-13 yang dipilihnya. Jadi ada 13 cara untuk memilih kejadian pertama, untuk memilih 1 majalah. Kemudian kejadian kedua memilih 1 novel. Dapat terjadi dengan 8 cara. Bisa dipilih novel 1, bisa dipilih dengan novel 2, novel 3 dan seterusnya, atau novel ke-8, karena ada 8 novelnya, jadi dia bisa memilih dengan 8 cara. Maka banyaknya cara memilih 1 majalah atau 1 novel adalah 13 tambah 8 sama dengan 21. Jadi bahan bacaan seluruhnya adalah 21. Dia memilih 1 dari 21 itu ya, berarti ada 21 cara. Oke, lanjut. Itu tadi mengenai kaidah penjumlahan. Jadi kaidah penjumlahan tadi kalau kita perhatikan kejadiannya harus saling lepas. Nah, bagaimana dengan kaidah perkalian? Oke. Jika kejadian pertama dapat
terjadi dalam N1 cara, kemudian setelahnya kejadian kedua terjadi dalam N2 cara, dan seterusnya kejadian ke K terjadi dalam NK cara, maka banyak cara K kejadian terjadi bersamaan adalah N1 kali N2 kali dan seterusnya sampai kali NK cara. Jadi kalau di kaidah penjumlahan tadi saling lepas, di sini tidak saling lepas. Kenapa tidak saling lepas? Karena kejadian satu terjadi, kemudian kejadian kedua, kemudian kejadian ketiga, begitu seterusnya. Jadi setelah kejadian satu nanti lanjut kejadian kedua, lanjut nanti setelahnya kejadian ketiga. Nah, kenapa dikatakan kaidah perkalian? Karena nanti banyak kejadiannya adalah N1 kali N2 kali dan seterusnya sampai kali NK cara kalau ada K kejadian, sampai K kejadian. Oke, kita perhatikan contoh supaya kita lebih memahami. Andi memiliki 6 baju serta 4 celana berwarna hitam dan biru. Dapatkah kalian membantu Andi untuk menentukan banyaknya setelan baju dan celana yang digunakan oleh Andi? Nah, jadi kalau permasalahan kaidah penjumlahan tadi dia memilih apakah dia menggunakan salah satu dari 6 baju atau celana. Memilih satu baju pun boleh, satu celana pun boleh. Nah, kalau ini kan setelan itu kan ya baju dan celana. Setelah kejadian pertama, baju pertama dipilih, maka kita pilih kejadian kedua, celana. Jadi ini makanya masuk ke kaidah perkalian karena kejadian pertama dulu, kemudian kejadian kedua. Beda dengan tadi yang seperti kaidah penjumlahan, memilih salah satu. Kan nggak mungkin hanya baju aja yang dipakai dia, celananya enggak. Karena memilih. Nah, ini kaidah perkalian. Kenapa tadi kaidah perkalian sudah jelaskan? Karena kita pilih dulu baju, banyak cara atau kejadian pertama itu pemilihan baju, kemudian kejadian kedua pemilihan celana. Karena si Andi untuk mendapatkan setelan tentu memakai baju dan juga celana. Oke, kita jawab. Kejadian pertama, banyak baju yang dimiliki Andi ada 6. Maka ada 6 cara untuk memilih satu baju. Di kejadian pertamanya 6 cara. Kemudian banyak celana yang dimiliki Andi ada 4. Terdapat 4 cara memilih satu celana. Berarti kejadian keduanya terjadi dengan 4 cara. Maka banyak setelan baju dan celana yang dapat digunakan oleh Andi adalah kejadian N1 kali N2. N1-nya tadi 6, N2-nya 4, berarti 6 kali 4 sama dengan 24. Jadi ada berapa banyak setelannya? 24. Menggunakan kaidah perkalian. Contoh berikutnya, Ardi berangkat dari kota Kisaran menuju kota Medan melalui kota Tebing Tinggi. Jika dari kota Kisaran menuju kota Tebing Tinggi terdapat 5 rute yang berbeda yang bisa dilalui dan dari Tebing Tinggi ke Medan terdapat 3 rute berbeda yang dapat dilalui. Berapa banyak cara yang dapat ditempuh Ardi dari Kisaran menuju Medan? Nah, permasalahan ini juga masuk ke kaidah perkalian. Kenapa? Karena kejadian pertama dulu, setelahnya adalah kejadian kedua. Rute dari Kisaran ke Tebing Tinggi dulu, kemudian rute selanjutnya dari Tebing Tinggi ke Medan, begitu. Jadi masuk ke kaidah perkalian. Oke, mari kita jawab. Kejadian pertama, banyak cara atau rute yang dapat dilalui dari Kisaran ke Tebing Tinggi adalah 5 cara. Tadi ada 5 rute dari Kisaran ke Tebing Tinggi, berarti ada 5 cara yang bisa dipilih oleh si Ardi. Lanjut kejadian kedua, banyak cara atau rute yang dapat dilalui dari Tebing Tinggi ke Medan adalah 3 cara. Karena ada 3 rute berbeda. Banyaknya cara, ini bukan ayang ya. Yang banyak cara yang dapat dilalui Ardi dari Kisaran ke Medan adalah 5 kali 3. Kaidah perkalian sama dengan 15 cara. Jadi
Kalau tadi pertanyaannya berapa banyak cara yang dapat ditempuh Ardi dari Kisaran menuju Medan melalui kota tebing tinggi, maka banyak caranya adalah 15 cara menggunakan kaidah perkalian. Lanjut. Oke, contoh berikutnya. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 akan didesain bilangan yang terdiri dari 3 digit berbeda. Akan didesain bilangan yang terdiri dari 3 digit berbeda. Banyak bilangan ganjil yang terbentuk. Jadi kita mau membentuk satu bilangan yang terdiri dari 3 digit dari bilangan-bilangan ini yang disediakan. Namun bilangan yang kita desain harus bilangan ganjil. Yang tanya dia, ada berapa banyak bilangan yang bisa kita desain? Nah, contoh 5 ini juga menggunakan kaidah perkalian. Kenapa? Karena nanti 3 digit berbeda. 3 digit berbeda. Jadi kita cari dulu kejadian pertama, digit pertama. Setelahnya, atau kemudian untuk digit kedua. Kemudian kejadian untuk digit ketiga, gitu dia. Jadi harus paham dulu perbedaan antara kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Oke. Jawab. Bilangan yang dibentuk adalah bilangan yang terdiri dari 3 digit berbeda. 3 digit itu adalah digit satuan, digit puluhan, dan ratusan. Jadi kita mulai dari digit satuan. Kenapa kita mulai dari digit satuan? Karena yang dia minta adalah bilangan ganjil nih, bilangan ganjil. Suatu bilangan untuk kita desain untuk menjadi bilangan ganjil, tentu bilangan satuan atau digit satuannya harus ganjil. Kalau digit satuannya genap, maka nanti yang terbentuk adalah bilangannya bilangan genap. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah digit ganjilnya dulu. Dari bilangan yang tersedia, bilangan yang memenuhi untuk digit satuan adalah 1, 3, 5, 7, 9. Karena untuk mendesain bilangan ganjil, digit terakhir harus ganjil. Nah, kita mau desain bilangan ganjil, berarti digit terakhir harus ganjil. Ketika digit terakhir nanti kita desain genap, maka nanti yang terbentuk adalah bilangan genap. Jadi, dari bilangan-bilangan yang tersedia ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 kita ambil atau kita yang bisa kita masukkan untuk menjadi digit satuan adalah bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Jadi banyak bilangan yang bisa mengisi digit satuan adalah 5. Itu kejadian pertamanya dapat terjadi atau dapat terjadi dengan 5 cara. Lanjut. Kemudian kita ambil digit puluhan, kita tentukan untuk digit puluhan kejadian kedua. Bilangan yang memenuhi untuk digit puluhan adalah seluruh angka yang tersedia kecuali angka yang sudah mengisi digit satuan. Karena bilangan yang didesain terdiri dari 3 angka yang berbeda. Oke, jadi tadi bilangan yang tersedia ada berapa bilangan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 9 bilangan yang disediakan yang bisa kita susun di sini. Nah, tadi kan sudah ada dari 9 bilangan ini kan sudah ada yang mengisi untuk digit satuan. Yang diminta harus berbeda. Jadi nggak boleh lagi bilangan yang sudah mengisi digit satuan tadi. Makanya yang bisa kita pilih adalah 8. Kenapa 8? Karena 1 sudah masuk ke digit satuan. Jadi maka tadi sini dikatakan banyak bilangan yang bisa mengisi digit puluhan adalah 8. Bilangan yang disediakan 9. Yang bisa kita pilih untuk digit puluhan adalah 8. Karena 1 digit tadi sudah kita gunakan di digit satuan. Karena tadi ada kata-kata di soal berbeda, bilangan berbeda. Lanjut. Digit ratusan, bilangan yang memenuhi untuk digit ratusan adalah seluruh angka yang tersedia, kecuali angka yang sudah mengisi digit satuan dan puluhan. Nah, sama kayak digit puluhan tadi, kan tadi yang tersedia adalah 9 angka. 1 sudah digunakan oleh digit satuan, 1 sudah digunakan untuk digit puluhan. Jadi ada 2 yang sudah digunakan, maka yang tersisa yang dapat terpilih untuk digit ratusan adalah 7. Maka
banyak bilangan yang dapat dibentuk adalah 5 kali 8 kali 7 sama dengan 280. Ini 5 tadi adalah kejadian pertama dapat terjadi dengan 5 cara untuk digit satuan. Ini kejadian keduanya dapat terjadi dengan 8 cara. Kejadian ketiganya dapat terjadi dengan 7 cara. Maka 5 kali 8 kali 7. Jadi ada 280 bilangan nanti yang bisa kita bentuk dari bilangan yang disediakan. Itu dia. Sebelum kita masuk ke faktorial, pahami dulu perbedaan antara kaidah penjumlahan dengan kaidah perkalian. Tadi secara spesifik kaidah penjumlahan itu harus saling lepas. Jadi memilih, sama tadi seperti permasalahan memilih sendal atau sepatu. Jadi sendal aja pun boleh atau sepatu aja pun boleh. Itu beda dengan kaidah perkalian. Kaidah perkalian kejadian pertama, kemudian kejadian kedua. Jadi bukan memilih kita. Kejadian pertama, kemudian kejadian kedua, dan seterusnya. Itu perbedaannya. Maka dipahami dulu supaya tahu nanti kita gunakan kaidah penjumlahan atau kaidah perkalian. Sekarang faktorial. Untuk suatu n bilangan asli. Nah, ini perlu diperhatikan, harus bilangan asli. N faktorial didefinisikan sebagai n faktorial sama dengan n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali dan seterusnya kali 3 kali 2 kali 1. Jadi tadi harus bilangan asli. Maka misal kalau n faktorial n kali kurang 1 dia. N kurang 1 dikurang 1 lagi n kurang 2 begitu seterusnya sampai nanti 1. Oke, itu dia konsep mengenai faktorial. Contoh, tentukan hasil dari 5 faktorial. Berarti nanti 5 kali kurang 1, 4, kali 3, kali 2, kali 1. Nah, 5 faktorial sama dengan 5 kali 4, kali 3, kali 2, kali 1 sampai 1 stop. Maka kita kalikan hasilnya adalah 120. Itu konsep contoh faktorial. Tadi konsepnya tadi yang ini harus bilangan asli. Oke, lanjut. Contoh berikutnya, contoh 7. Tentukan hasil 10 faktorial dibagi 8 faktorial. 10 faktorial bagi 8 faktorial sama dengan harusnya 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 sampai kali 1. Harusnya seperti itu. 8 kali 7 kali 6 dan seterusnya. Nah, ini lebih simpel kalau stop sampai 8 faktorial. 8 faktorial, karena bisa kita matikan. Oke, berarti 10 faktorial itu sama dengan 10 kali 9 kali 8 faktorial. Kemudian kita matikan, yang tinggal adalah 10 kali 9, hasilnya adalah 90. Jadi lebih simpel. Kalau bisa dimatikan seperti ini lebih simpel. Lanjut, contoh 8. Tentukan hasil dari 8 faktorial per 7 faktorial tambah 6 faktorial. Jadi kalau ini nggak bisa mati karena penjumlahan. Tapi kalau kita bisa desain terjadi perkalian, boleh dimatikan atau kita seranakan. Maka 8 faktorial bisa kita buat 8 kali 7 kali 6 faktorial. Kemudian 7 faktorial bisa kita buat 7 kali 6 faktorial. Karena kurang 1, kurang 1 kalau untuk faktorial tadi kan, tambah 6 faktorial. Nah, kalau kita perhatikan penyebutnya, ini sama-sama ada 6 faktorial. Maka 6 faktorial di sini kita keluarkan, maka tinggal 7 tambah 1, karena 7 kali 6 faktorial, 1 kali 6 faktorial. Maka sama dengan 8 kali 7 kali 6 faktorial per 7 tambah 1 kali 6 faktorial. Jadi kalau tadi penjumlahan kita nggak bisa langsung matikan. Nah, kalau yang ini boleh. 6 faktorial sama 6 faktorial kita matikan, tinggal 8 kali 7 per, ini kita jumlahkan, per 8. Maka hasilnya adalah 8 kali 7, 56 dibagi 8, hasilnya 7. Itu untuk contoh 8. Kita perhatikan contoh berikutnya. Contoh 9. Nilai n yang memenuhi persamaan n kurang 1 faktorial per n kurang 3 faktorial sama dengan 30 adalah, jadi kita diminta untuk menentukan nilai n yang memenuhi persamaan ini. Jadi, ini soalnya n kurang 1 faktorial per n kurang 3 faktorial sama dengan 30. Jadi yang pertama adalah kita uraikan n kurang 1 ini menjadi n kurang 1
kurang 1 kok faktorial kan, n kurang 2 sampai n kurang 3 faktorial. Kalau tadi kita bergeraknya dari n kurang 3 faktorial, maka nanti tidak kurang 1 nggak ketemu n kurang 1-nya. Makanya dimulai dari n kurang 1, n kurang 2, n kurang 3 karena kurang 1. Nah, n kurang 3 sama n kurang 3 sama, ini kita matikan, maka yang sisa adalah n kurang 1 kali n kurang 2 sama dengan 30. Begitu. Nah, ini sudah masuk ke konsep persamaan kuadrat. Kita kalikan n kuadrat sama dengan 3n. Ini n kali n kuadrat, n kali min 2, kemudian min 1 kali n, jadi min 3n, tambah min 1 kali min 2, 2. Maka jadi n kuadrat kurang 3n tambah 2 sama dengan 30. Kita pindahkan 30-nya, maka jadi n kuadrat kurang 3n kurang 28 sama dengan 0. Maka kita faktorkan n kurang 7 dikali n tambah 4 sama dengan 0. Jadi kita dapat n yang pertama adalah minus 4. Tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena tadi konsep faktorial harus bilangan asli. Karena kalau min 4 kita masukkan kemari, min 4 kurang 1 min 5 faktorial. Nggak bisa, karena tadi nilai yang kita faktorialkan harus bilangan asli. Bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, jadi n kurang 4 itu, n sama dengan min 4 itu tidak memenuhi, karena tidak sesuai dengan konsep faktorial. Karena konsep faktorial nanti, bilangan yang difaktorialkan harus bilangan asli. Maka n sama dengan 7. Jadi, nilai n yang memenuhi adalah n sama dengan 7. Untuk contoh 9. Oke, sebagai latihan, ini yang pertama, toko sepeda Gowes menyediakan sepeda jenis A sebanyak 8 unit, sepeda jenis B sebanyak 18 unit, sepeda jenis C sebanyak 12 unit, dan sepeda jenis D 7 unit. Jika Martunas ingin membeli sepeda di toko tersebut, banyak cara Martunas memilih sepeda tersebut adalah, oke, nanti silakan kalian kaji, kalian kerjakan sendiri berapa banyak cara Martunas memilih sepeda. Oke, nanti kunci jawaban sudah tersedia, nanti kalian sesuaikan dengan hasil pekerjaan kalian. Contoh 2. Dari angka 1, 2, 3, 5, 6, 7, dan 8 akan dibuat bilangan yang terdiri 4 angka berbeda. Banyak bilangan antara 3000 dan 7000 yang dapat disusun dari angka-angka tersebut adalah, oke, silakan kalian kerjakan latihan, kemudian kalian cocokkan dengan jawaban yang tersedia. Oke, demikian sampai di sini pembelajaran kita. Kita sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Berikutnya kita masih di materi yang sama, yaitu kaidah pencacahan. Hanya saja nanti submateri yang kita bahas adalah permutasi dan kombinasi. Hari ini kita bahas mengenai tadi ada banyak kejadian, kemudian kita bahas kaidah penjumlahan, kaidah perkalian, serta tadi kita membahas mengenai faktorial. Untuk video pembelajaran berikutnya kita akan bahas mengenai permutasi dan kombinasi. Oke, sampai di sini. Terima kasih.